Next year I'm coming back to school, that's for sure. The tram is faster. I know. It has to stop too. But it's faster. Ayu Petri dan Hai guys, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petri dan Mad. So today we're gonna be doing something that we haven't done for quite a while, that is doing a vlog. Yay! So basically, my father is refueling the car right now, but when we're done, we're gonna be going to my school. Stay tuned terus, jangan kemana-mana. Seriously, don't go anywhere. We're still working on the video. So this year I've been doing almost all of my school at home. So it would be nice to pay a visit to my school. Then how did you get your materials for school? My parents had to drive me to the school and we had to pick them up and then go back home. With mask, of course. Are the others doing the same? No, they're doing it in person, so it's basically hybrid learning. So it's optional? Yep. And you could choose to stay at home for the whole year? Well, yeah, because I thought that it might have been safer than going out in person. Do you like it? Yeah, Aren't you bored? I get to meet more of my friends at once because they've set up like a chat server and we can all talk there. How about next year? Next year I'm coming back to school, that's for sure. Hopefully it will be safer by then? Yep. Kami harus mengembalikan buku-buku ini. Matt sekarang sudah kelas 6, ini mau naik kelas 7. Dan di pelajaran sastra dia sudah harus memberikan kritik terhadap buku-buku novel seperti ini. Jadi mereka membaca novel, kemudian setelah itu melakukan kritik sastra. Tentunya dalam bahasa Inggris, jadi kalau umur segini masuk international school yang bahasa Inggris terus masih susah, ya biasanya mereka harus mengikuti pelajaran di luar untuk bisa belajar bahasa Inggris setara dengan anak-anak lainnya. Seingat saya waktu sekolah dulu, SD sampai SMA, saya nggak pernah melakukan kritik sastra yang penuh begitu ya. Membaca novel, kemudian harus menganalisa isinya. Saya lakukan waktu itu kuliah karena jurusan saya sudah sastra Inggris. Tapi kalau untuk Math, pelajaran sastranya sudah seperti itu. Tentunya beda sekolah, beda kurikulum yang saya dengar dari ayah Matt, sekolah negeri di Hongaria waktu zaman dia dulu sekitar 30 tahun yang lalu. Nggak ada seperti itu. Biasanya mereka disuruh menghafalkan puisi. Saya nggak pernah menghafalkan puisi. Kalau teman-teman sekarang di Indonesia bagaimana saya kurang tahu. Tapi kalau untuk ayah Matt, katanya dulu dia harus sering menghafalkan puisi yang panjang-panjang, kemudian disuruh maju ke depan dan berdeklamasi di depan kelas gitu. Ini ayah sudah balik lagi, kita lanjut perjalanan. Do it yourself, sorry, busy vlogging. It's okay. Ini teman-teman yang kangen dengan ayah Matt, ini ayah muncul lagi. Sebenarnya kami ke sekolah harus mengambil sesuatu materi dari sekolah dan harus mengembalikan buku-buku ini tadi, ditinggal di pos penjagaan begitu. Kemudian kita akan mengambil barang yang kita perlukan. Setelah itu pulang.
Lihat teman-teman, ini daerah elit di sekitar sini. Rumahnya besar-besar. Tapi kalau kita keluar kota, rumahnya juga sama seperti ini. Cuma ini mungkin harganya aja yang beda. Kalau di sini mahal banget. You pay for the view. Iya, orang sini lebih suka tempat-tempat yang alami seperti ini, sejuk, hijau, sepi, nggak ada polusi udara. Kalau polisi ada di mana-mana. Ini rumah temannya Matt, bagus banget. Karena kita berada di daerah Buddha, di sini daerahnya penuh dengan bukit. Jadi bisa dibilang populasi penduduknya lebih jarang. Karena itu rumahnya besar-besar dan harganya lebih mahal. Karena untuk membangun satu rumah yang besar dan merawat dengan pekarangan yang luas seperti itu tentu saja dibutuhkan biaya maintenance yang lebih besar. Sekarang kita ada pas di puncaknya. Saya perlihatkan pemandangan di sekitar sini. Tuh puncak Bukit Buddha ada di sana, berderet-deret ya di sana semua itu kayak pegunungan gitu. Dan masih ada rumah kalau kita mau naik ke sana. Ada juga rumah yang modern seperti ini. Sekarang musim bunga popi. Tuh ada banyak di situ. Dari jauh kelihatan pemandangan kota Budapest. Mungkin juga kalau orang beli rumah di sini, tinggal di sini, bukan hanya beli fasilitas, tapi juga beli pemandangan. Karena setiap mereka melihat keluar jendela, yang terlihat adalah hijaunya pemandangan di sekitar mereka gitu. Jadi mereka bayar untuk itu juga. Harga rumah di sini kayaknya turun sedikit selama masa pandemi ini, tapi tetap saja mahal. Saya sempat lihat beberapa hari yang lalu rumah di dekat rumah kami, tetangga gitu ya, itu disewakan dan ini tertulis di iklannya khusus hanya untuk orang asing. Itu harganya sekitar 640.000 forin. Mungkin kalau dirupiahkan, lihat di layar saja, banyak. Mahal banget itu. 3 kamar tidur. Rumahnya sih gede tapi kamarnya cuma 3. Tapi harga segitu untuk ukuran orang lokal tuh ya mahal sekali teman-teman. Dan biasanya mereka memang membidik orang asing dengan mata uang euro, karena kalau mata uang euro dikonversi ke dalam mata uang lokal, jadinya kan mereka mendapat untung dari situ. Tapi kalau orang lokal disuruh bayar segitu ya mana mau. Jadi biasanya hanya orang asing yang mengambil tempat-tempat seperti itu. Kalau untuk pasaran orang lokal pastinya harga akan diturunkan lagi. Jadi kalau kalian mau pindah ke sini, mau beli rumah, kalau bisa cari yang harganya dalam forin saja. Mungkin cari teman yang bisa membantu. Karena kalau mungkin di Indonesia juga gitu, kalau kita lihat yang mau menyewa, yang mau beli itu orang asing, bahasa Inggris, harganya bisa dinaikkan kayak gitu. Sudah umum lah di mana-mana, saya rasa nggak cuma di sini saja. Sekarang kita turun gunung. Ini kalian bisa lihat jalannya turun dan kurang bagus, klotak kayak gitu.
distrik 2. Jadi teman-teman mau nggak tinggal di distrik elit di Budapest seperti ini? Saya ngelihat ada buah-buahan liar di hutan ini, tapi ada kelihatan banyak bunga elderflower atau kalau dalam bahasa lokalnya di sini boca. Itu bisa dibikin sirup. Saya sudah pernah bikin videonya, linknya ada di deskripsi kalau mau lihat. Rasanya gimana ya? Nggak ada rasanya sih, cuma wangi banget. Kembali ke peradaban lagi. Jalannya masih tetap jelek, tapi kalian bisa lihat langit di sini biru sekali. Sekarang kita sudah keluar dari kota Budapest. Masih sama suasananya. Macet nih teman-teman. Ada ini pengendara sepeda. Mau disalip nggak bisa karena jalannya sempit. Jadinya ya semua kayak gini macet. Lari, sepedanya hilang kata ayah. Nah itu di kejauhan sebelah kiri itu sekolahnya Matt. Udah lama nggak kesini. Kadang-kadang kesini cuma mengambil materi untuk sekolah saja. Wow, ini kenapa sekolahnya penuh? Oh, ada ini ya balapan sepeda mungkin. Iya. Oh, ramai banget ini tempat parkir sekolahnya Matt, full. Mungkin ada balap sepeda atau apa gitu. Oh ya. Oke, ternyata tadi ada balap sepeda di sini. Saya nggak bisa nge-vlog di dalam. Jadi ini yang kita ambil dari sekolah, kotaknya Matt. Ini tugas dia untuk pelajaran kesenian, membuat monster dari clay. Clay itu apa ya? Kayak tanah liat gitu. Kemudian harus dibakar karena kami nggak punya tempat untuk membakar, harus dibawa ke sekolah dibakar sama gurunya. Jadi begini. Setelah ini kami bawa pulang, terus Matt harus mengecat